Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas materi yang berjudul Struktur dan Fungsi Sistem Pencernaan Manusia. Proses pencernaan makanan. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Dan yang kedua yaitu digesti, yaitu pencernaan. Dan yang ketiga absorpsi, yaitu penyerapan. Dan yang keempat yaitu defekasi, yaitu pengeluaran. Proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama proses mekanisme dan yang kedua proses kimiawi. Pencernaan mekanisme yaitu proses terjadinya ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Urutan saluran pencernaan. Yang pertama melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, lalu ke usus besar, dan yang kemudian adalah ke rektum, dan yang terakhir melalui anus. Organ pencernaan utama, yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Kemudian proses pencernaannya terjadi secara mekanik dan kimiawi, dan di dalam mulut terdapat enzim petialin. Organ pencernaan utama yang kedua yaitu kerongkongan. Panjangnya lebih kurang 20 cm, dan dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik. Gerak peristaltik yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Dan organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada lambung juga terdapat enzim pencernaan yaitu asam lambung atau HCl dan enzim pepsin dan enzim renin. Organ pencernaan utama yang keempat yaitu usus alus. Usus alus terjadi pencernaan secara kimiawi, kemudian terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus tengah atau jejunum, dan yang terakhir usus penyerapan atau ileum. Pada usus alus juga terdapat enzim pencernaan yang berasal dari pankreas yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin yaitu mengubah protein menjadi pepton, dan yang kemudian amilase adalah mengubah amilum menjadi glukosa, dan lipase yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Pada usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau feses dan pembusukan sisa makanan. Di usus besar juga terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini berfungsi untuk membusukkan sisa makanan yang menghasilkan vitamin K. Kemudian terdapat juga organ pencernaan tambahan. Yang pertama yaitu ada hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, kemudian menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12, dan kemudian menjaga keseimbangan kadar glukosa darah dan menghasilkan getah empedu. Organ pencernaan tambahan yang kedua yaitu pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Lalu yang ketiga yaitu kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.